Adegan saat ini nampaknya Mutiara benar-benar dibantu oleh Kenjo, karena sebelumnya Kenjo pada saat itu sempat mempertanyakan soal foto, yang tentunya foto tersebut adalah foto bukti mengenai perihal kalau selama ini Mutiara ingin mencari tahu tentang sosok ibu kandungnya. Pada saat itu sepertinya Kenjo meminta bantuan kepada Paditya. Terlebihnya ia pasti akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk supaya bisa Kenjo membantu Mutiara untuk mempertemukan kembali dengan kedua orang tua kandungnya. Setelah pertemuan ini cukup lebih menegangkan karena sebelumnya Paditya sempat kesal terhadap Rianti karena Aditya pasti sudah menyangka kalau ini semua adalah perbuatan dari Rianti. Yang ternyata Paditya benar-benar geram. Foto satu-satunya milik Aditya tentang foto Widuri yang benar-benar hilang, dan ini menjadi kegalauan berat bagi Aditya sendiri karena terlebihnya Aditya di sini sangat begitu murka terhadap perlakuan dari Rianti dan sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Rianti. Secara tiba-tiba Kenjo dan juga Mutiara masuk dan ia pada saat itu sempat meminta bantuan kepada Paditya, dan pada akhirnya Mutiara sempat menunjukkan foto Widuri kepada Paditya. Dan hal inilah yang membuat Paditya pastinya akan sangat benar-benar terkejut. Karena orang yang saat ini yang mempunyai foto Widuri hanyalah sekedar Paditya dan juga anaknya. Yang artinya di sini Paditya akan benar-benar mengetahui kalau ternyata Mutiara adalah anak kandung dari Widuri yang selama ini belum diketahui oleh Paditya. Ternyata di sini juga sebenarnya ada sebuah ungkapan di balik foto tersebut, adanya Widuri yang sempat mengatakan kepada siapapun orang yang menemukan foto tersebut, dan saat itu juga di sini ungkapan tersebut pun menyatakan dan tertulis kalau Rianti ibu kandung dari Mutiara dan juga Aditya, guys. Lalu bagaimanakah reaksi dan respon dari Rianti sendiri setelah mengetahui perihal ini? Tentu adegan ini akan sangat sungguh luar biasa penasarannya. Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Perlu kita pahami saat ini adegan demi adegan yang cukup lebih menegangkan. Keterlibatan Paditya yang saat ini benar-benar murka karena ia ingin mencari tahu tentang foto Widuri yang saat itu sempat dibakar oleh Rianti. Dan wajar saja kalau Paditya saat ini benar-benar geram terhadap perlakuan Rianti, dan dimana pada saat itu ketika Kenjo mengajak sholat kepada Rianti agar supaya Rianti di sini bisa berdoa tentang kesembuhannya. Namun isi doa dari Rianti tersebut, ia meminta agar supaya tidak mendapatkan karma dan supaya diberi jalan agar supaya nantinya ia tidak mendapatkan apa yang mungkin menurut dirinya adalah pengalaman pahit. Dan ia juga meminta kepada suaminya agar supaya tersadar dan bisa menyayangi keluarganya termasuk Rianti sendiri. Di sini juga nampaknya Rianti belum juga berkaca dan introspeksi diri mengenai perihal dirinya yang sempat merebut suami orang dari Widuri. Di sisi lain, Kenjo yang saat itu sempat kencan bersama dengan Sandra. Awalnya Sandra sangat begitu senang dan sumringah sekali ketika Kenjo mengajak jalan dirinya, karena Kenjo benar-benar terpaksa melakukan ini semua agar supaya kinerja dirinya bersama dengan Pak Dendi tidak terputus, karena sempat adanya pengancaman dari Sandra terhadap Paditya membuat Paditya di sini benar-benar menekan kepada Kenjo untuk bisa membuat Sandra ini benar-benar bahagia. Namun ketika di perjalanan sebelumnya memang Kenjo sempat mengajak
Sandra ini berkencan di sebuah kafe, namun ternyata kafe tersebut di-booking sampai pekerjanya juga di-booking oleh Kenco. Ini cukup sangat mengagetkan sekali dan hal ini membuat Sandra benar-benar tidak betah. Dan kencan yang kedua kalinya di mana Sandra pada saat itu diajak oleh Sandra untuk makan di emperan pedagang kaki lima, yaitu pedagang pecel lele. Secara tiba-tiba ketika Sandra ingin menyantap ikan lele, di situ terlihatlah seekor kecoa yang sempat terbang dan lalu hinggap di kakinya, sehingga si Sandra ini benar-benar sangat begitu kaget dan terkejut, dan ia pun langsung berlari sampai-sampai ia pun mengeluarkan bahasa Inggrisnya yang sangat begitu normal dan pintar sekali, membuat saya pun bingung untuk mengartikannya. Di sini Kenjo sudah tahu watak dan kelakuan dari Sandra, yang memang Sandra ini bisa dikatakan orangnya tidak mau berkalangan menengah ke bawah. Dalam arti kata ia masih menginginkan orang yang setara dengan dirinya dan suspek dengan seukurannya. Dan tentunya pedagang kaki lima tersebut pun merasa tersinggung dan kecewa. Kalaupun memang tidak makan, jangan sampai menghina tempat dagangannya. Ini pencemaran nama baik namanya. Bisa saja kalau Sandra ini dilaporkan kepada pihak berwajib. Dan di adegan lain juga adanya momen romantis ketika saat itu Mutiara yang sempat ingin mengobati luka di pipi memar Kenjo, dan ternyata memang Kenjo ini pintar berakting juga ya guys. Ia berpura-pura ingin dekat bersama dengan Mutiara dengan berpura-pura sakit. Dan ketika Mutiara ingin mengobatinya, tentu dibulak-balik pipinya, dan ini menjadi salah satu momen baper. Dan para pemirsa di rumah pun pastinya ingin kembali muda kembali, karena ini adalah gombalan-gombalan maut yang pernah terjadi di masa muda. Dan di masa tua tidak akan pernah mengalami hal ini lagi guys. Karena kalau udah masa tua pastinya sudah memikirkan token listrik dan harga beras yang cukup menjulang sampai ke langit. Dan di adegan yang akan terjadi selanjutnya nanti guys, ini adalah momen yang memang perlu kita pahami. Karena di momen ini sepertinya Kenjo meminta kepada Mutiara untuk supaya bisa memperlihatkan foto tersebut kepada Pak Aditya. Ini adalah momen yang pas, ini adalah momen yang memang sangat kita tunggu, dimana pada akhirnya Kenjo meminta kepada Mutiara untuk supaya bisa memberikan foto tersebut kepada Pak Aditya. Setelah pada akhirnya Pak Aditya keluar bersama dengan Rianti dari kamar ataupun ruangan kerjanya, di sini tiba-tiba dikagetkan dengan adanya Mutiara yang sempat ingin berbicara empat mata. Ketika Mutiara sempat menunjukkan foto tersebut kepada Pak Aditya, beginilah respon dan reaksi dari Pak Aditya setelah melihat foto Widuri. Dan ia menyangka kalau foto tersebut adalah foto dirinya, namun ketika Mutiara menjelaskan kalau ternyata foto tersebut adalah foto dirinya yang dimiliki satu-satunya dari Ibu Widuri. Dan akhirnya di sini Mutiara pun digabruk dan dipeluk oleh Aditya. Tangis haru pun benar-benar terjadi di episode hari ini. Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe.